Oke, insya Allah aman ya. Kalau aman, bentar, saya mau coba lihat dari apakah sudah ada yang menyelesaikan tugas ini atau belum. Coba kita lihat. Kombis 1. Wah, sudah ada 8 orang ternyata yang mengumpulkan. Coba kita lihat sekilas dulu. Pertama ada Mbak Anissa. Oke, sesuai 10%. Oke. Tapi kalau di sini nggak bisa dilihat rumusnya ya. Download dulu. Oke, jumlah presensi sudah, nilai presensi 8 bagi 9 kali 100. Oke, benar. Kemudian T1 juga sudah tidak random. Oke, sampai T7 rata tugas average. Oke, UTS, UAS juga random, sudah tidak berumus. Kemudian kuis. Oke, sudah random juga 5 orang. Oke, nah sekarang yang nilai akhir, nilai angka 10% presensi, 10% presensi dari pelaporan. Oke, benar, tambah 25% tugas kuis, tugas ya, 25%, 8, oke. Kemudian ditambah Q8 kuis. Oke, benar 30% UTS. Oke, 35% UAS. Oke, benar. Oke. Kalau kita lihat dari punyanya Mbak Nisa ini sudah oke ya, sudah benar. Langsung saja lah. Biar nanti meringankan beban asisten. Kita lihat random dulu, random. Oke, kemudian Budiman. Oke, kita lihat. Presensi, oke, rumusnya sudah cocok. Ini juga sudah tidak random. Oke, average. Oke, average G sampai M. Ya, benar. TS juga sudah tidak random. Kuis 5 orang. Ya, R 10, 30. Oke. 35 P, oke. 25 N, oke, benar. Q8, oke. Ini juga sudah oke, sudah benar. Nah, rata-rata udah pada bisa kok. Kalau di sini rata-rata saya lihat udah bisa, udah oke. Ya, terus kalau misalnya sudah formatnya kayak gitu udah otomatis 100 lah. Oke, rumus sudah benar, sudah tidak random. Average sudah 10%, 30%. Oke, benar. Oke, ini UAS, ini 25%. Oke, benar, Q8, oke. Udah oke juga nih. Oke, intinya kalau saya lihat sudah oke semua ya.
yang sudah mengumpulkannya sudah tidak ada lagi kesalahan. Kita lihat, coba ini yang kita lihat terakhir. Nanti selebihnya kita nilai di belakang. Seperti oke, ini presensi sudah kali 100, oke. Rata-rata tugas, oke. UTS terus akhir 10, 30, 35P, 25N, Q8. Ini juga kalau ini udah pasti, kalau misalnya udah apa namanya? Sudah terdeteksi seperti ini pasti sudah rumusnya sudah masuk. R11, oke. 021 2141 4161. Oke, benar. Enggak susah kan? Ini bukan sesuatu hal yang susah kok. Yang penting dipraktekkan dulu. Kalau sudah dipraktekkan itu udah enak. Oke, intinya kalau saya lihat hampir sama semua sudah oke. Oke, nanti yang di lainnya di belakang ya. Di belakang. Oke, kalau misalnya saya lihat tugasnya sih sudah oke semua. Tinggal yang lain nanti menyesuaikan. Oke, untuk hari ini mungkin kita bahas yang agak ringan saja dulu. Tapi untuk hari ini karena bukan latihan berarti masuknya laporan praktikum ya. Tapi di sini tidak susah kok, tidak susah. Dan saya akan berikan kalian kebebasan untuk membuat tabel yang tidak sesuai dengan saya juga silahkan gitu. Kalau misalnya mau divariasikan, mau datanya lebih banyak juga ya silahkan gitu. Tergantung sesenangnya kalian lah. Yang akan saya contohkan mungkin dengan tabel-tabel kecil, tapi kalau kalian akan mencocokkan dengan tabel-tabel besar ya monggo silahkan. Oke, yang pertama kita atau praktikum hari ini kita akan membuat yang namanya grafik. Coba saya akan mencontohkan di tabel kecil saja ya. Saya buka kembali Excel. Oke, saya akan membuat grafik sebenarnya di tabel kecil. Jadi ini tabel baru. Mungkin untuk membuat grafik kan kita butuh datanya dulu ya. Kita butuh datanya dulu. Kalau misalnya kita ambil kayak data yang tadi, data apa namanya, data penilaian, mungkin kita bisa urut grafik, tapi nggak bisa dijadiin grafik sih. Tidak ada yang bisa dilihat dari grafiknya di situ. Kalau grafik kan tentunya harus ada unsur perbandingan ya, unsur perbandingan apakah nanti dari tahun ke tahun nilainya naik atau ada yang turun dan lain sebagainya, apakah naik turun, apakah meningkat berapa persen. Nah, itu kan kalau misalnya grafik kita butuhkan untuk melihat perbandingan. Kalau misalnya di penilaian kan nggak ada ya. Kalau di penilaian saya rasa itu tidak ada yang perlu dibandingkan. Kecuali antara tahun sekian, tahun ini rata-rata mahasiswa dapat sekian, tahun depan beda lagi, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya grafik di Excel itu lebih ke arah perbandingan aja sih. Perbandingan apakah nanti ini mau dibandingkan dengan A, tapi biasanya kan perbandingan yang paling umum kita lihat tahun. Misalnya ya di sini, saya gedein aja biar enak. Oke, misalnya di sini ada sebuah perusahaan lah, misalnya sebuah perusahaan tabel grafik apa ya, perusahaan data penjualan lah, data penjualan di PT Suka-Suka misalnya ya. Kemudian di sini ada nama kota, misalnya nama kota, langsung kota aja lah, kota, kemudian tahun. Misalnya kita ambil dari 2017 misalnya.
Oke, 2017 sampai tahun 2021 misalnya. Nah, ini kan tabelnya masih berantakan ya. Nah, kalau kita mau atur, ya gunakan merge and center. Misalnya ini kan tabelnya sampai di sini. Kita pengen di tengah biar di tabel ini nggak ada. Kita pengen hapus. Kalau misalnya kita hapus tabel ini kan otomatis yang di bawah ikut terhapus. Maka untuk biar data penjualan ini bisa menyatu di tabelnya, tabel yang kosong-kosong ini, kalian blok di sini, kemudian merge and center. Kalian klik, oke selesai. Maka dia akan menggabungkan tabel-tabel yang kosong tadi menjadi satu. Sama, ini juga seperti itu. Oke, kita blok dulu, merge and center. Oke, karena ini ada tabel yang agak berubah di bawah ya. Kalau saya tuliskan tahun di sini kan nanti tidak menyatu dengan tahun di bawah ini. Maka saya tulis di kolom keduanya. Nah, yang kita merge and centernya adalah disesuai dengan tabel tahun mulai dari 2017 hingga 2021. Merge and center. Nah, sisanya gimana? Yang kota ini kan masih ada tabel di sini ya. Tabel yang agak kurang pas, maka ya kita merge and center juga. Jadi merge and center bukan cuma ke samping, tetapi bisa juga ke bawah. Merge and center. Oke. Oke, semuanya sudah sesuai dengan tabelnya. Nah, kita ketik nama-nama kotanya dulu, misalnya Yogyakarta, Malang, Surabaya, Solo, Semarang, Bandung, Jakarta, apalagi ya? Nah, itu aja lah cukup. Nanti kalau kalian mau tambah ya silahkan. Misalnya di sini ada data penjualan dari masing-masing kota ini. Nah, data penjualan kita isikan secara random saja. Sama dengan seperti kemarin rumusnya. Sama dengan RAND between, pakai yang between, RAND between. Anggaplah paling rendah penjualan itu 10.000, 10.000. Misalnya 10.000 item, misalnya kan kayak gitu. Paling rendah, kemudian paling tinggi 60.000. Kurang enter. Oke. Seperti biasa, kita sampaikan ke semua tabel. Oke. Jadi ini angka random. Nah, biar tidak berubah-berubah, blok semua, copy, kemudian paste di sini juga, tapi pastenya pakai value. Oke, angkanya sudah menjadi angka tetap. Anggaplah ini data penjualan ya, data penjualan yang ada di masing-masing kota, mulai dari 2017, 18, 19, 20 sampai 21. Oke, biar agak lebih rapi, bentar. Kita warna-warnain saja. Nah, kalau kita mau buat tabelnya, ini kan kosong ya. Kalau misalnya di print, kalian ngeprint dokumen ini tuh nggak ada garisnya. Coba print preview, nggak ada preview. Nah, kayak gini. Dia nggak ada garisnya kalau misalnya kalian belum ngasih garis. Nah, biar ada garisnya ya diblok semua. Kemudian di sini ada opsi border di bawah font. Kalian klik yang tanda panahnya, di sini sudah ada opsinya mau border yang model mana. Bawah saja, kalau bawah saja ya berarti yang digaris yang di bawah saja ini, paling bawah. Nah, kalau misalnya atas saja, itu berarti atasnya saja yang terborder. Nah, ini karena kita mau setiap kotak, kita mau kasih border, kita mau kasih kotak, maka kita pilih all border. Atau biar
sampingnya tebel semua, kita kasih tick outside border. Nah, tebel semua yang sampingnya ini. Yang garis paling luar itu bakal tebel semua. Oke, di sini sudah jadi tabel yang kita akan buatkan grafiknya. Yang lebih seperti itu ya, data penjualan dari PT Suka-Suka dari tahun 2017 hingga 2021 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kota. Nah, ini sesederhananya ya, paling sederhananya. Nah, cara bikin grafik di sini untuk membandingkan, kalian blok semua tabel yang akan kalian jadikan pembanding. Jadi saya blok semua dari tabel paling bawah sampai tahun. Nanti dia akan otomatis tabel yang tidak perlu dibuang. Nah, sini kita blok dulu. Nah, ini yang atasnya nggak usah, tidak usah nanti kita tulis manual bisa. Jadi kita blok dari sini sampai tahun. Kemudian kita klik opsi insert di atas, opsi insert. Kemudian kita pilih kan di sini ada tables, add-ins. Kita pilih yang charts. Chart di sini kan kalau kita lihat sudah banyak ya model-modelnya. Nah, kalau kita mau lihat contohnya, kalian pilih yang tanda panah yang di pojok ini, see all charts. Kalian pilih itu yang see all charts yang paling bawah pojok ini kecil. Semoga kelihatan ya. Kecil ini kalian klik. Nah, otomatis muncul tabel yang mana sih yang kalian mau. Ini yang recommended, yang direkomendasikan. Atau kalian bisa cari yang model apa saja. Model garis, model kolom, model pie seperti ini, model bar, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian pilih. Model radar juga ada di sini. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Yang mana sih yang kalian ingin pilih untuk menjadi grafik yang kalian mau. Saya pilih di recommended saja. Di sini ada banyak chart yang bisa. Kalau ini kan yang warna-warnanya berbeda, ini berarti kan pembanding. Kita coba yang paling atas saja. Kita pilih oke. Otomatis muncul. Bentar. Kita bisa seret di sampingnya mungkin ya. Sampingnya seperti ini. Kita mungkin bisa juga rubah namanya. Data penjualan PT Suka-Suka 2017 hingga 2021. Oke. Maka dia akan membuat otomatis tabel pembandingnya. Jadi yang dia ambil di sini indikatornya adalah tahun. Kalau 2017 warna biru tua, 2018 warna orange, 19 abu-abu, 20 itu kuning, 21 itu apa namanya? 21 itu biru muda. Nah, di atas sudah ada nama-nama kotanya. Yogyakarta, Malang, Surabaya, Solo, Semarang, Bandung, Jakarta. Nah, kalau di Yogyakarta di tahun 2017 itu 3.400-an. Nah, di tahun 2018 dia naik 5.300-an. Di 2019 dia naik 5.500-an. Namun di tahun 2020 mungkin kena pandemi akhirnya turun. Kan seperti itu ya. Ibaratnya kayak gitu cara bacanya. Dia turun jadi cuma 2.000-an penjualan. Kemudian 2021 karena ekonomi mulai membaik, naik lagi signifikan ke 5.000-an. 50 ribuan. Ini kan tadi 60 ya, 50 ribuan. Oke, sama di Malang dari kecil, tinggi, pendek, pokoknya kayak gitu. Ini jadi kita bisa lihat secara grafik. Kita mau bikin grafik lain lagi ya bisa. Kita blok lagi. Kalau misalnya tidak serak dengan grafik yang seperti ini atau mau dicarikan grafik yang lain, insert, pilih yang panah kecil ini see all charts. Kalian misalnya mau pakai yang seperti ini bisa. Oke.
Kan kalau grafik itu ada macam-macam namanya ya. Macam-macam namanya. Ada yang grafik pie, ada grafik table kayak gini, dan lain sebagainya. Kita lihat yang mana yang tertinggi, dan lain sebagainya. Kita bisa buatkan grafiknya. Itu kalau grafik. Nah, ada yang saya lupa juga kemarin untuk membuat format tabel. Anggaplah saya buka kembali dokumen kalian yang tadi yang sudah saya download. Tapi kalau di sini aman ya untuk membuat grafik. Saya pastikan teman-teman sudah bisa ya. Tinggal buat tabelnya seperti ini. Isi angka random sesuai yang kalian mau. Tapi kalau misalnya tabel kalian misalnya dapat tabel nyata gitu, misalnya data penjualan dari perusahaan apa gitu, boleh kalian coba pakai praktekkan pakai itu juga boleh. Ini kan sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Ini tabel aman ya, sudah. Nah, saya lupa kemarin itu, bentar saya buka dulu salah satu. Oke. Untuk memfungsikan ini, memfungsikan tabel penilaiannya menjadi benar-benar tabel. Fungsinya apa? Fungsinya kalau misalnya, ini udah pembahasan kedua ya, bukan pembahasan grafik tadi. Ini pembahasan kedua, memfungsikan dia untuk benar-benar menjadi tabel, harusnya ini yang saya sampaikan duluan. Misalnya nih, kita mau sorting. Kita mau sorting masing-masing dari tabel ini. Misalnya ini, wah ini namanya tidak urut, saya pengen namanya urut, atau kalian mau urutkan berdasarkan NIM. Kalian mau urutkan berdasarkan NIM. Nah, kan caranya kalian blok dulu, seperti ini, secara manual, baru kalian pilih di atas ini, sort and filter. Sort and filter. Kalian pilih, dari A ke Z bisa, atau custom sort juga bisa. Ini bisa kalian pilih. Data selection. Oh, ini karena bukan ini ya, bukan karakter. Bisa kalian sorting, custom sort berdasarkan ini NPM ya, NPM. Jangan A to Z, custom list. Nanti bisa, ini kok cuma ini ya, cuma A to Z. Harusnya kalau NPM kan angka ya, angka. Tapi ini A to Z. Di custom juga new list, bentar. Custom add, nggak bisa. Anggaplah yang nama deh. Ini kok kalau angka nggak mau ya. Nama kalian mau sorting, itu A to Z. Nah, seperti ini. Jadi kalian sorting A ke Z. Jadi yang huruf depannya A semua paling atas sampai yang Z terakhir. Nah, itu kan secara manual seperti itu. Kalau kita formatkan secara tabel itu tidak perlu manual lagi seperti itu. Misalnya kita select dulu semua. Kita select dulu semua tabel yang kita mau formatkan sebagai table. Sampai bawah ya. Nah, kita select semua, kemudian kita fungsikan dia sebagai tabel. Caranya insert. Insert ini, insert, kemudian pilih tabel. Pilih tabel, set. Kemudian oke. Oke, maka semua yang di atasnya ini itu menjadi tabel data semua yang bisa kalian sortir nantinya secara otomatis di situ. Bentar, ini lah. Oke. Misalnya kalian mau urutkan nama gitu ya. Nama, kalian tinggal klik yang tanda ininya, tanda yang panah di headernya, heading tabelnya. Kemudian kalian mau sort A ke Z misalnya.
Nah, otomatis dia akan sorting semua nomor huruf depannya A sampai Z. A yang paling atas, Z yang paling akhir. Atau mau sebaliknya, Z ke A. Nah, dia akan berubah Z paling atas. Dan otomatis semua tabel yang mengikutinya berubah. Nih, nomornya juga berubah, kode sama ya kalau semua. NIM-nya juga mengikuti. Pak Surya, Ya? maaf layarnya nge-freeze, Pak. Sorry. Terima kasih sudah diingatkan. Karena kalau di chat nggak kebaca ya. Nanti Apa sudah kelihatan bergerak? Sudah, Pak. Oke. Nah, kita ulang ya. Kalau misalnya kita sortir secara manual ya. Yang nama ini kemudian kita blok dulu semua kalau secara manual. Nah, kita sort and filter. Kemudian A ke Z ya kan seperti itu, A ke Z. Kita ingin mengurutkan yang A itu paling atas, Z paling terakhir huruf depannya. A to Z. Kemudian continue current selection, sortir. Kan dia otomatis terurut namanya, tapi tabel yang mengikutinya tidak berubah. Kita coba mengurutkan nama seperti itu. Oleh karena itu kita pengen fungsikan dia sebagai tabel biar nanti bisa mengikuti semuanya. Caranya kita select dulu semuanya tabel yang kita inginkan. Oke, dari atas sampai bawah, kiri ke kanan semuanya sudah di-select. Kemudian cara untuk menjadikan dia tabel itu tinggal klik insert di atas. Insert, kemudian kalian klik tabel. Tabel kalian klik set. Kemudian muncul ini klik tabel, kalian oke saja. Oke. Nah, bentar ini saya rapihin dulu. Warna hitam. Nah, jadi masing-masing header dari tabelnya tersebut itu sudah otomatis ada tanda-tanda panah kecil seperti ini ya. Masing-masing headernya, kemudian format tabelnya juga menjadi berwarna berbeda antara nomor ganjil dan genap. Itu untuk memudahkan kita melihat tabelnya. Misalnya kalau saya mau lihat di sini punyanya Torik misalnya. Nah, kalau misalnya saya pengen baca ke samping, itu dia tidak akan tertukar sama yang punyanya Ari sama Yuwilda, misalnya seperti itu. Karena warnanya berbeda. Kalau misalnya saya lihat sekilas seperti ini. Kalau kita sudah formatkan dia sebagai tabel, itu akan berubah seperti ini. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mau urut nama tadi ya. Ini nama-namanya nilainya semua sudah sesuai. 86 dan lain sebagainya. Nah, kita mau urut. Klik yang tanda ini apa ya? Tanda panah kecil ini. Kalian klik. Nah, di sini sudah ada filternya semuanya, namanya. Semua sudah ada. Kemudian kalian sorting A ke Z. Atau Z ke A juga bisa. A ke Z. Set. Berubah semua. A ke Z. Z paling terakhir, A paling atas. Dan tabel-tabel yang mengikutinya semua juga berubah. Jadi kita tidak perlu secara manual. Misalnya di sini nomor 33, 20 itu kan berubah semua kan nomor urutnya. Sesuai dengan namanya. NIM-nya juga mengikuti dan juga nilainya semua di belakang mengikuti. Kalian sortir lagi misalnya Z ke A. Nah, itu juga mengikuti juga semua.
nilainya mengikuti, NIM-nya mengikuti, nomornya juga mengikuti semuanya. Kalau kalian mau sorting. Ya tinggal sortir-sortir begitu saja sebenarnya. Jadi lebih enak kalau misalnya kita formatkan sebagai tabel. Nah, kalian mau sortir dari nilai tertinggi misalnya. Nah, kalau misalnya ini nilai kan karena ini angka, nilai tertinggi. Kalian tinggal sorting dari yang terkecil sampai ke besar atau terbesar sampai yang terkecil. Nah, kita karena pengen lihat ya siapa yang paling tinggi, jadi kita sortir terbesar ke yang paling kecil. Kita sort, nah terbesar ternyata nilainya 95. Namanya mengikuti semuanya. Nilainya juga mengikuti, jadi tidak akan tertukar. Jadi kurang lebih seperti itu sorting. Kalau sorting angka, dia opsinya itu terbesar sampai terkecil. Kalau misalnya nama atau kata, dia sortingnya A sampai Z. Ini kalau kita mau kembalikan lagi, kita kembali ke nomor saja. Nomor, kita sorting dari kecil ke besar. Kita kembalikan sesuai dengan format semula. Angka 1 sampai 54. Jadi dua tipe sortingan ya kalau di sini, yaitu sorting A ke Z, itu kalau misalnya kata. Kalau misalnya angka, dia sortingnya terkecil sampai terbesar atau terbesar sampai terkecil. Jadi seperti itu untuk memberikan format tabel dalam sebuah sebuah workspace yang ada. Jadi kalau gitu kalau tabel simple ya, makanya yang kita bahas hari ini simple, nggak ada perumusan, nggak ada yang lain-lain lah. Cuma tadi kita buat grafik sama membuat tabel dari format tabel dari space yang kita punya atau tabel yang kita punya atau ruang kerja yang kita punya. Jadi seperti itu. Kalau tabel aman ya, gampang. Oke, kita kembali ke yang tadi, ke grafik dulu. Grafik itu yang ini. Oke. Oke, kita ke grafik tadi. Ini kalau ini juga udah jelas ya untuk membuat grafik. Jadi tipe-tipe grafiknya bisa kalian lihat. Kok di sini? Misalnya tipe-tipe grafiknya bisa kalian bisa lihat semuanya di all chart. Membentuk kolom, garis, pie, bar, area, semuanya sudah ada namanya di sini. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian kerja di bagian data atau tes gitu kan, tes masuk di bagian data pasti ini yang kayak gini ini muncul juga. Kalian disuruh membuat grafik dari tabel tersebut dan grafiknya misalnya berupa histogram. Ya udah kalian tinggal cari all chart, cari yang histogram. Nah, kalian cari yang seperti ini. Atau kalian cari disuruh buat yang berbentuk grafiknya pie. Jadi kalian tinggal lihat yang mana yang kalian cocok ambil. Sesuai dengan namanya. Kalau pie kan juga di sini ada banyak ya, ada pie biasa, 3D pie, pie of pie, bar of pie, donut dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian punya soal, buatlah grafik dengan tipe donut. Ya udah kalian kalau misalnya di sini cari nggak ada donut, ya udah kalian cari satu persatu. Ini apa namanya ya? Ini stack kolom, cluster kolom, lain sebagainya. Di sini nggak ada, lain nggak ada juga. Kalian pie, oh ternyata di sini ada namanya donut. Udah kalian cari seperti itu. Banyak fungsinya di sini. Radar juga ada yang radar biasa, radar with markers, field radar. Atau kalian disuruh untuk buat yang paling sesuai, ya udah kalian cari yang kira-kira paling sesuai dengan grafik ini, berarti kan perbandingan. Ya kalau perbandingan berarti pakainya kolom. Kan kayak gitu. Pie gimana bisa tapi kurang tepat. Kan kayak gitu. Kurang tepat untuk dipakai sebagai perbandingan. Tapi kalau misalnya
kolom itu lumayan tepat untuk dipakai untuk sebagai perbandingan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat grafik. Terakhir kalau misalnya ini tambahan aja ya, ini cuma tambahan. Kadang saya sering melihat tabel-tabel apa gitu, file Excel yang namanya file Excel kan sering dipakai untuk perhitungan ya. Sering banget saya melihat yang seperti itu. Kira-kira di sini ada perhitungan bla 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 semua. Terus dia sertakan rumus yang dia pakai. Rumus yang saya pakai adalah ini. Rumus perhitungannya ini misalnya. Nah, cara untuk mengapa ya, menginsert rumus kan tidak mungkin kita ketik misalnya bentar saya coba cari dulu. Wait, saya lihat dulu rumus yang paling cocok. Binomial coba. Binomial, saya cari dulu rumusnya. Saya tidak terlalu mengerti rumus ya, tapi saya share dulu. Misalnya, yang punya Excel itu membuat Excel, kalian suruh membuat Excel gini, walaupun sudah jadi, kalian disuruh menginsertkan atau menampilkan rumus yang dipakai. Saya sering melihat begitu juga. Jadi misalnya yang dipakai itu rumus distribusi binomial. Seperti ini misalnya ya, seperti ini. Nah, gimana cara menuliskannya di Excel? Sebenarnya gampang, itu cuma kayak insert gambar. Kalau insert gambar kan gampang ya. Insert gambar kalian insert, kemudian illustration, kemudian picture. Kan seperti itu. Picture-nya kalian mau ambil dari device, dari manapun bisa. Akan seperti itu kalau insert gambar. Kalau insert rumus gimana? Masa gambar rumus dulu kalian download di sini, kalian download kemudian insert di situ kan nanti nggak bisa dirubah juga gitu kan. Nah, caranya untuk menginsertkan rumus di samping sini kalau di insert, di tab insert paling pojok itu ada simbol. Ada yang gambar gini ya, simbol. Kalau kalian klik simbol itu nanti ada dua, ada yang simbol beneran, ada yang equation. Nah, kalian pilih yang equation, yang ada tanda garis panah ke bawahnya ini. Equation, kalian bisa gambar sendiri atau ambil yang sudah ada. Bisa masukkan sendiri atau ambil yang sudah ada. Nah, saya ambil yang sudah ada misalnya tadi binomial. Nah, ada binomial di sini ya. Kalian tinggal klik set. Nah, dia akan muncul di sini. Ini rumus. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Ini nanti X jadi angkanya berapa misalnya kan situ. Ah, ini nanti angkanya berapa kayak gitu. Ini nanti angkanya berapa itu bisa kalian sesuaikan. Kalau gambar yang diinsert kan nggak ini ya. Nggak bisa dirubah, nggak bisa diedit. Nggak bisa diedit. Nah, kalau misalnya ini kalian insert equation tadi bisa diedit semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk insert equation. Jadi hari ini kita bahas tentang bagaimana cara grafik, menampilkan grafik, kemudian membuat tabel di sini tadi, membuat format tabel dalam tabel yang sudah ada agar bisa disorting. Sortingnya itu ada dua jenis, sorting karakter atau sorting angka. Kalau angka itu kecil ke besar, besar ke kecil. Kalau karakter A ke Z atau Z ke A. Sort by color juga bisa ya. Kalau kalian sort custom bisa. Kemudian yang terakhir itu untuk insert equation, persamaan.
atau rumus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada aman ya, aman. Ini semuanya standar, nggak ada rumus-rumus Excel yang kita bahas untuk hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada seperti biasa nanti assignment-nya karena ini cuma praktikum berarti laporan praktikum bukan latihan. Seperti biasa nanti buat laporan praktikumnya setelah saya insert assignment dan upload file rekamannya. Oke. Untuk hari ini saya rasa cukup. Nanti tinggal kalian mengerjakan laporan praktikumnya sesuai dengan apa yang kalian praktikumkan hari ini. Seperti biasa nanti saya akan buka presensi ketika saya tutup pertemuan ini.